Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya, Herdi Yudi Rahman, calon guru penggerak Angkatan 9. Video kali ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tugas ini telah dipresentasikan oleh kelompok B3, saya Herdi Yudi Rahman, Dede Rudiana, dan Asep Tatang Suryana. Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. PSE ini penting untuk perkembangan murid secara holistik, baik akademik maupun non-akademik. Juga, pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran mata pelajaran yang berbeda-beda. Misal, guru produktif dapat mengajarkan murid tentang pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah produktif. Guru bahasa Indonesia dapat mengajarkan murid tentang pentingnya empati dalam memahami teks. Dan guru IPS dapat mengajarkan murid tentang pentingnya keterampilan berelasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional juga dapat digunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang relevan. Misalnya, guru dapat menggunakan metode diskusi, bermain peran, permainan, dan storytelling untuk mengajarkan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu juga, pembelajaran sosial dan emosional memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih dan menerapkan keterampilan pembelajaran sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada beberapa contoh kegiatan pembelajaran sosial emosional yang dapat dilakukan di kelas. Pertama, kegiatan identifikasi emosi. Kedua, kegiatan manajemen emosi. Ketiga, kegiatan empati. Keempat, kegiatan keterampilan berelasi. Dan yang kelima, kegiatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional pada kesadaran diri ini merupakan salah satu kompetensi sosial dan emosional yang penting untuk dikuasai oleh murid. Kemampuan kesadaran diri dapat membantu murid untuk memahami diri mereka sendiri, baik emosi, pikiran, kekuatan, dan kelemahan mereka. Hal ini penting untuk kesuksesan akademik, sosial, dan pribadi mereka. Oke, seperti pada tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Pertama, untuk KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah terintegrasi dengan praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, di mana skenario penerapan serta deskripsi kegiatan pembelajarannya di sini meminta murid memeriksa perasaan diri sendiri sebelum pembelajaran dengan menggunakan roda emosi. Yang kedua, melakukan ice breaking pada saat pembelajaran kurang kondusif. Dengan deskripsi tambahan, yang terlibat adalah murid dan guru. Waktu saat jam pembelajaran, durasinya bisa 10 menit dengan perlengkapannya gambar emoji dan gadget, juga wifi. Sedangkan untuk melakukan ice breaking, untuk deskripsi tambahannya di sini yang terlibat sama murid dan guru. Waktunya saat jam pelajaran, durasi 10 menit dengan perlengkapan kondisional. Sebagai tambahan informasi pada kesadaran diri di sini, guru dapat melatih murid untuk mengidentifikasi emosinya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu murid untuk menyadari emosinya. Misal, 1. Apa yang kamu rasakan saat ini? Kedua, apa yang menyebabkan kamu merasa seperti itu? Dan ketiga, bagaimana kamu bisa mengungkapkan emosimu dengan cara yang sehat? Lanjut pada teknik berikutnya, guru dapat melatih murid untuk mengelola emosinya dengan cara mengajarkan teknik-teknik pengelolaan emosi. Misalnya,
Satu, teknik relaksasi seperti senam otak atau pernapasan dalam. Kedua, teknik kognitif seperti mengubah pola pikir. Ketiga, teknik perilaku seperti latihan asertif. Oke, lanjut pada pembelajaran sosial dan emosional untuk manajemen diri. Manajemen diri ini adalah salah satu kompetensi PSE yang sangat penting untuk dikuasai oleh murid. Manajemen diri ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri sendiri secara efektif. Mengelola emosi dengan baik sehingga murid dapat mengatasi stres, frustasi, dan kemarahan secara konstruktif. Memfokuskan perhatian pada tugas sehingga mereka dapat belajar dan bekerja dengan lebih efektif. Mengembangkan keterampilan belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan akademiknya, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain sehingga mereka dapat hidup harmonis di masyarakat. Pada tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, KSE yang dikembangkan adalah manajemen diri, dengan bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Untuk skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajarannya ini, guru meminta murid dibiasakan pola manajemen diri yang jelas, mampu membuat rencana dalam kegiatan sehari-hari dan mengelola waktu. Untuk deskripsi tambahannya di sini yang terlibat adalah murid dan guru, waktunya setiap hari selama kegiatan pembelajaran dengan durasi 10 menit, dan perlengkapannya laptop, proyektor, lakban, stiker dalam media audio, dan musik instrumental. Selanjutnya untuk KSE yang dikembangkan pada manajemen diri dengan bentuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu guru meminta murid untuk menerapkan manajemen diri dalam pembelajaran. Untuk deskripsi tambahannya di sini yang terlibat adalah guru dan murid, waktu setiap hari selama kegiatan pembelajaran, durasi 10 menit, perlengkapannya adalah laptop, proyektor, wifi atau internet, alat tulis, stiker, dan media audio. Untuk penjelasan secara terinci, di sini guru dapat membantu murid untuk menetapkan tujuan, membantu murid untuk tetap termotivasi dan terfokus, seperti mengajari murid dengan teknik manajemen waktu seperti membuat jadwal, terus membantu murid untuk belajar bagaimana berprioritas. Kemudian jadwal ini adalah alat yang sangat penting untuk manajemen waktu. Dan jadwal ini akan membantu murid untuk merencanakan waktu mereka dan memastikan bahwa mereka menyelesaikan semua tugas mereka. Ada berbagai cara untuk membuat jadwal, tetapi yang terpenting adalah jadwal tersebut realistis dan dapat dicapai. Kemudian, prioritaskan tugas, estimasi waktu, luangkan waktu untuk istirahat. Pembelajaran sosial dan emosional pada tahap kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini adalah salah satu kompetensi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang sangat penting untuk dikuasai oleh murid. Kesadaran sosial ini adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai orang lain. Jadi, murid yang memiliki kesadaran sosial yang baik dapat mengerti dan menghargai perasaan, pikiran, dan kebutuhan orang lain, bersosialisasi dengan baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain, mampu bekerja sama dan menyelesaikan konflik dengan orang lain, serta mampu berpikir dan bertindak secara empati. Nah, pada tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, KSE yang dikembangkannya adalah kesadaran sosial dengan bentuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapannya untuk deskripsi kegiatan pembelajaran, guru meminta muridnya ketika ada muridnya yang sakit atau muridnya bersama wali kelasnya dan temannya yang lain menjenguk. Kedua, ketika ada orang tua siswa yang meninggal dunia, murid bersama wali kelas dan murid yang lain melakukan takziah ke rumah duka.
Pada pembelajaran sosial dan emosional untuk keterampilan relasi, ini adalah salah satu kompetensi pembelajaran sosial dan emosional yang penting untuk dikuasai oleh murid. Keterampilan relasi ini adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi, murid yang memiliki keterampilan relasi yang baik dapat membuat teman, menjaga hubungan pertemanan, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan mengatasi konflik. Pada tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, KSE yang dikembangkannya pada keterampilan relasi. Untuk bentuk implementasinya adalah integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian untuk skenario penerapan, untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya, guru meminta muridnya untuk menerapkan keterampilan komunikasi, mampu menyampaikan pesan dengan efektif dan jelas, suka menjadi pendengar yang aktif, mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Kemudian untuk deskripsi tambahannya, yang terlibat di sini adalah murid dan guru, waktu setiap hari selama kegiatan pembelajaran di sekolah dengan durasi 5 menit, perlengkapan, laptop, proyektor, wifi atau internet, alat tulis, stiker, dan media audio. Masih dalam KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan relasi dengan bentuk implementasinya yaitu terintegrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk skenario penerapan di mana deskripsi kegiatan pembelajarannya, guru membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Kemudian guru bersama-sama dengan murid membuat refleksi atau kesimpulan pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran. Dan untuk deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat adalah guru dan murid, waktu jam pembelajaran, durasinya diskusi dan presentasi 60 menit dan refleksi 10 menit dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada pembelajaran sosial dan emosional untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ini salah satu kompetensi pembelajaran sosial dan emosional yang sangat penting juga, di mana untuk menguasai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, murid yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, membuat keputusan, serta menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Nah, pada tabel 3.1 untuk ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, KSE yang dikembangkannya pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dengan skenario penerapannya yaitu untuk deskripsi kegiatan pembelajaran, guru meminta siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan untuk deskripsi tambahan, yang terlibat adalah murid dan guru dengan waktu hari Sabtu jam 7 sampai jam 10 dengan durasi 4 jam dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya adalah ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bahwa kompetensi sosial dan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang positif. KSE ini merupakan hal yang penting bagi semua orang, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Juga, PTK yang memiliki KSE yang kuat akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, serta membantu siswa mengembangkan KSE mereka sendiri. Selain itu, PTK yang memiliki KSE yang kuat juga akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan di dalam pekerjaannya, baik secara personal maupun profesional. Mengelola emosi dengan baik sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaannya seperti stres, frustasi, dan konflik. Juga membangun hubungan yang baik dengan murid,
rekan kerja, dan orang tua murid sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi murid untuk belajar dan berkembang. Kemudian, mengambil keputusan yang bertanggung jawab sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi murid, rekan kerja, dan juga sekolah. Pada tabel 3.2 untuk ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, kelompok kami mengambil jenjang pendidikan D untuk SMA, di mana bentuk penguatannya itu adalah menjadi teladan, KSE yang dikembangkan yaitu manajemen diri dengan skenario penerapan. Pada deskripsi kegiatan penguatannya itu seluruh PTK secara kesadaran penuh saling memberikan apresiasi terhadap kinerja masing-masing sehingga diharapkan akan tumbuh rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi di lingkungan sekolah. Untuk deskripsi tambahannya di sini yang terlibat adalah PTK, di mana di sekolah waktu setiap hari, durasi tidak terbatas. Perlengkapannya yaitu seluruh sarana prasarana sekolah. Selanjutnya untuk bentuk penguatannya yaitu belajar, di mana KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri. Untuk skenario penerapan dan deskripsi kegiatan penguatannya yaitu memberikan pendampingan kepada rekan sejawat agar mampu mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan pembelajaran dengan profesional dan menyeluruh. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah rekan sejawat, di mana di sekolah waktu setiap saat, durasi tidak terbatas dengan perlengkapan laptop, proyektor, WiFi atau internet, alat tulis, stiker, dan media audio. Selanjutnya, pada tabel 3.2 ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yaitu bentuk penguatannya itu adalah berkolaborasi, di mana KSE yang akan dikembangkan keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk skenario penerapannya, di mana deskripsi kegiatan penguatannya itu workshop pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendekatan ESQ atau Emotional Spiritual Question dengan narasumber yang ditentukan oleh sekolah. Deskripsi tambahannya yang terlibat di sini guru, tenaga kependidikan atau karyawan tata usaha dengan trainer atau motivator atau narasumber, di mana di sekolah waktu hari fakultatif dengan durasi 2 jam dengan perlengkapan seluruh sarana dan prasarana. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan nantikan video selanjutnya. Salam dan bahagia. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bye.